Apa itu hol? Saudara-saudara, hol itu secara bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, hol artinya adalah daya, yakni kekuatan, yakni upaya, daya. La haula wala, tidak ada daya upaya. Haul yang kedua maknanya sekitar atau sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun haul yang kita maksudkan pada malam hari ini adalah mengenang setiap tahunnya daripada seorang saleh, yaitu Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf. Di dalam acara haul dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidup, diceritakan bagaimana kisah hidup beliau, ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, karamahnya, sehingga kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil ilmu, mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil kebaikan-kebaikan daripada sahibul haul, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Loh, terus Beb, apa dalilnya haul? Ini kan zaman sekarang ini banyak wahabi, apalagi di Banjar ini mulai masuk wahabi-wahabi ini. Haul bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib tidak ada, nabi nggak punya keturunan. Nah, ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yakni fatwa minal ulama mutaakhirin, fatwa daripada ulama-ulama mutaakhirin. Di situ ada satu hadis yang dimana ini hadis derajatnya dhaif, tapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadailul a'mal, dalam targhib, dalam tarhib, kecuali hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah. Tetapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan beramal, untuk targhib, untuk tarhib, itu bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidup Nabi, sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Asy-Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau para muarrikhin membuat tarikhnya Nabi, membuat sirahnya Nabi berupa kitab, ataupun para ulama-ulama, para imam, para masyayikh, para habaib yang membuat sejarah Nabi tapi berupa gawafi, berupa gafiyah, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan maulid Dibanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, Al-Habib Umar bin Hafid dengan maulid Dia'ul Lami'nya, Al-Imam Busiri dengan Qasidah dengan maulid Burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan kembali Nabi Muhammad. Nah, begitu juga para aulia. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, beliau membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imam Al-Haddad. Beliau bikin kitab manaqibnya Imam Haddad seakan-akan beliau telah menghidupkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada cucu-cucunya Habib Salim. Habib Salim salah satu cucunya bikin sirah, bikin manaqib. Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf, beliau lahir di sini. Beliau guru beliau ini, ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, wara beliau, khaufnya beliau seperti ini, akhlaknya beliau, adabnya beliau, keberaniannya beliau, mendidik murid-muridnya seperti ini, bagaimana beliau karamahnya.
orang yang bikin sejarah beliau berarti telah menghidupkan beliau, saudara-saudara. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Ada lanjutannya lagi, dzikrul maut, ada dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minal sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Mengingat para nabi, mengenang para nabi, menceritakan para nabi, itu adalah ibadah. Dzikrus salihin, mengingat orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh, menceritakan orang-orang soleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mengenang orang soleh, mengingat orang soleh, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Loh Beb, ngapain kita harus mengenang? Ini orang sudah wafat kok, ini orang sudah meninggal, mayatnya sudah terkubur, jasadnya nggak ada, udah meninggal, ngapain kok harus dikenang-kenang? Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau bilang apa? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, kita sebagai manusia yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Kata Imam Ibn Mubarak apa? Kita ini manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita ziarah, dengan kita berkunjung kepada sosok itu bisa menambahkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita. Wa idalam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul, itu sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat, walaupun hakikatnya hidup dalam kubur. Nabi dan rasul hidup dalam kubur, tapi beliau telah wafat, tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi nabi dan para sahabat pada masa lalu, dan menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Padahal itu berisikan kisah orang-orang yang telah wafat. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam kitabnya Jawami'ul Kalam, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Kaum-kaum masih hidup, orang-orang yang masih hidup, orangnya masih hidup, mereka masih berjalan di atas bumi, mereka masih bernafas, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati yang hidup. Padahal orangnya masih hidup, tapi menceritakan mereka bisa bikin mati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal dunia, jasad mereka terkubur, jasad mereka hancur, nama mereka terpampang di batu nisan, mereka telah tiada, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati. Al-Habib Salim bin Hamid sudah wafat berapa tahun yang lalu, tetapi mengenang beliau, menceritakan kisah beliau bisa menghidupkan hati, saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang saleh. Kenapa? Karena beliau minal ulama asfiya hukama, beliau orang-orang ahli hikmah, beliau para sufi, beliau orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan, yang tidak akan pernah mati ditelan zaman walaupun mereka telah meninggal dunia. Kan udah dikatakan, famal hayat illa li ahlil ilmi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang alim. Al-alim hayatuhu abada, orang alim itu hidupnya abadi selama-lamanya. Sebaliknya, wamal mautu illa li ahlil jahli, tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goblok.
Saudara-saudara, dikatakan al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa'adsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Jasad orang yang bodoh sebelum mereka sebelum mati, sesungguhnya mereka telah mati. Jasad mereka belum dikubur, sesungguhnya jasad mereka telah terkubur. Ulama hidupnya selama-lamanya nggak akan pernah mati. Bukan berarti mereka nggak mati. Iya, mereka mati. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Diri mereka hancur, jasad mereka binasa, diri mereka mati, tetapi teladan mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, adab mereka akan selalu abadi selama-lamanya di dalam hati.